Perkenalkan, nama saya adalah Dewita Purwanisari Jendrato. Saya adalah salah satu peserta PPG Universitas Tanjung Pura Angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor UKG 2015-0187-446 dan NIM F430-121-1185 akan melakukan video pembelajaran pada tanggal 18 Agustus pada pukul 10 di SD Swastasiun Tanjung Pinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau. Demikian perkenalan saya. Selamat pagi kelas 5. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Bagus ya. Apalagi suasana pandemi ini ya, kita harus lebih menjaga kesehatan dan kita juga harus menerapkan aturan protokol kesehatan. Apa saja itu protokol kesehatan, Nak? Mencuci tangan, menjaga jarak, rumah, mengurangi mobilitas. Iya. Joen? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Iya, bagus. Sudah diisi absennya, Nak? Sudah ya? Bu. Sudah, Bu. Teman kita yang nggak datang hari ini, Vin. Iya, Bu. Kita tunggu aja Iya, Bu. kabar dari Vin. Sudah dipersiapkan anak ibu bahan-bahan alat tulis yang kita perlukan nanti sudah dipersiapkan, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sebelum memulai aktivitas kita, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Setiawan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu selama-lamanya. Amin. Oke, anak ibu. Untuk menambah semangat kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu. Lagu yang kita ambil adalah lagu wajib yang menunjukkan dan menimbulkan rasa nasionalisme, ya, supaya timbul rasa cinta tanah air kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, kita harus mereview ya, atau mengingat kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah mengenai sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan. Siapa masih ingat apa sistem pernapasan manusia? Paru-paru. Iya, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Bagus. Alat pernapasan ya, serangga. Trakea. Iya, bagus. Ya. Kemudian kita sudah membahas tentang kata tanya ya. Kata tanya. Ya, kata tanya apa saja, Nak? Ya, Kapan, bagaimana, berapa, Siapa, siapa, di mana, mengapa, kapan, apa, kapan, bagaimana. Iya, sampai berulang-ulang itu aja Siapa. disebut. Oke, kita mau membelajar tema 2, subtema 1. Tema 2 itu udara bersih bagi kesehatan ya. Kita mau belajar nih, kita harus tahu dong. Kita harus tahu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ya, dengan belajar kita dapat mengetahui ya yang mana merupakan kata tanya. Juga dapat menambah wawasan kita. Ya, dapat menambah ilmu pengetahuan dalam mempelajari
materi ini. Kemudian kita dapat mengklasifikasi yang mana merupakan kata tanya. Ya, kita dapat juga menemukan informasi yang terdapat dalam wacana. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati teks, peserta didik mampu merumuskan informasi yang didapat dari buku dengan tepat. Kedua, setelah membaca teks, peserta didik memahami tanggung jawab sebagai warga negara dengan tepat. Tiga, setelah disajikan video, peserta didik dapat merinci jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dengan tepat. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu kata tanya? Siapa bisa jawabnya? Apa itu kata tanya? Ya, Bu. Setiawan. Kata tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Iya, kata tanya adalah kata yang menanyakan sesuatu ya. Bukan kalimat. Kalau dibilang kalimat tanya baru kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Ini kata. Oke, apa-apa saja yang termasuk kalimat kata tanya? Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. Iya, bagus. Yang lain bisa, Nak? Ya, bisa. Siapa, di mana, kapan, Apa, siapa, di mana, siapa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, berapa, dan bagaimana. Iya. Kata apa? Siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa ya. Setiap kata tanya itu mempunyai tujuannya ya Nak ya. Kita sudah pelajarinya pertemuan sebelumnya. Di sini coba kamu baca, kemudian ya, kamu kerjakan LKPD-mu, kamu baca dengan baik, kamu kerjakan LKPD-mu, kamu menjawab pertanyaan yang diberikan ya Nak. Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit. Kamu sudah mengerjakan LKPD-nya, LKPD 1 dengan berjudul Hari Menanam Pohon. Kamu presentasikan hasil pekerjaanmu. Pertama, baca satu paragraf, kemudian ya, baru kita dan bergantian baca wacananya enak ya. Oke, paragraf pertama dibaca oleh Joen. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Oke, bagus. Terima kasih ya, Joen. Paragraf kedua, baca Iren. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran tebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Iya, pohon di lingkungannya. Paragraf ketiga, satu-satu Ibu tanya, kamu presentasikan hasil pekerjaanmu ya. Kata tanya kapan ya. Kapan, jawab nomor 1 si kapan itu si Joen. Kapan? Kapan hari menanam pohon? Diperingati hari menanam pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Bagus, terima kasih Joan. Luar biasa ya Nak ya. Dan Rasel, siapa yang melakukan? Yang melakukan Presiden. Iya, yang melakukannya adalah Presiden. Oke, nomor terakhir.
Siapa bisa? Mengapa kita harus menanam pohon? Untuk Dengan menanam pohon kita dapat berperan Agar serta kita untuk dapat mengembalikan berperan paru-paru untuk dunia. Semakin banyak mengembalikan pohon di paru-paru seluruh dunia. semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. oksigen bagi kehidupan. Iya, bagus. Ya. Oke, kita lihat, simak video berikut ini ya, Nak ya. Kamu simak. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia tingkah laku tidak bisa tanggung jawab juga berarti sebagai sikap atau seseorang sendiri, keluarga, bangsa dan negara, Tuhan Maha Esa. Selanjutnya, pengertian masyarakat. Sejumlah manusia yang terdapat di suatu kebudayaan yang sama. Biasanya dalam sebuah masyarakat, aturan-aturan yang harus diikuti setiap warga. Dalam hal itu, setiap warga masyarakat tanggung jawab kesehatan dan mematuhi aturan tersebut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab ini menjadi kesadaran setiap orang mengenai kewajibannya sendiri dan mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi sehingga memecahkan masalah. Contohnya seperti itu. Terus seorang anak belajar dengan tekun mewujudkan cita-citanya, atau juga seorang anak yang sendiri tetap ibunya. Berikutnya kita belajar tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita keluarga, baik anak, ibu maupun anak, menjaga baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya seperti pada gambar, yaitu ayah bekerja keras untuk menikahi anggota keluarga, atau orang tua mendidik anak demi kebaikan masa depan anak. Berikutnya yaitu jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk turut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contohnya seperti pada gambar, yaitu seluruh warga masyarakat serta dalam kerja bakti bersih sesuai kemampuannya wujud jawab sebagai warga masyarakat, atau juga melaksanakan ronda malam. Berikut ini adalah jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya membuat aturan yang bertanggung dan jadwal bertanggung. Selanjutnya, masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat, saling membantu orang lainnya. Jenis tanggung jawab yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama masyarakat. Contohnya yaitu gotong royong dalam rangka tolong menolong masyarakat, seperti menjenguk tetangga yang sedang sakit atau menolong tetangga yang kesusahan, dan gotong royong dalam rangka kerja bakti. Yang keempat yaitu memutuskan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan berdasarkan karakteristik asal, identitas, agama, dan golongan. Kita tidak boleh melakukan diskriminasi kepada orang lain. Contohnya dengan menghormati derajat sesama manusia dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan perlakuan kepada sesama. Yang berikutnya kita belajar tentang tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada bangsa dan negara. Contohnya adalah atlet Indonesia berusaha bertanding sebaik-baiknya untuk menggunakan baik bangsa Indonesia di mata dunia. Selain itu, kita sebagai warga negara juga harus berlaku
Yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Allah, setiap manusia jawab melaksanakan perintahnya dan dilarangnya. Contohnya, setiap manusia bertanggung jawab kepada sesuatu. Sekian penjelasan dari guru bergabung. Terima kasih. Oke, tadi kamu belajar menyimak video tentang apa, Nak? Tanggung jawab. Iya, Tanggung jawab, jenis-jenis tanggung jawab. Iya, jenis-jenis tanggung jawab ada berapa? 5. Iya, ada 5. Apa saja itu, Nak? Tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap bangsa negara, tanggung jawab terhadap masyarakat. Iya. Ada 5 macam-macam tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Bisa saja. Jadi Ibu mau tanya, siapa bisa kasih contoh ya? Salah satu contoh tanggung jawab. Siapa bisa, Nak? Tanggung jawab terhadap Tuhan. Iya, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya apa, Setiawan? Kita harus beribadah Iya. sesuai agama. Iya, kita harus melaksanakan ibadah kita ya. Melaksanakan kegiatan ya. Yang selanjutnya siapa bisa, Nak? Saya, Bu. Iya, siapa, Nak, situ? Join, Bu. Iya, Joen ya. Silakan Joen. Kita tanggung jawab sebagai masyarakat, kita dapat menjaga nama baik masyarakat, menjaga kedamaian, keamanan, dan juga menjaga kesejahteraan warga lain. Iya, bagus. Melaksanakan kewajiban kita ya dalam masyarakat, contohnya melaksanakan ronda malam dengan baik. Itu merupakan salah satu contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Ada lagi yang lain, Nak? Hah? Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Iya, tanggung jawab terhadap bangsa negara. Apa contoh salah satu tanggung jawab bangsa dan negara kita? Apa, Rasel? Mengharumkan nama bangsa. Iya, bagus, luar biasa. Tanggung jawab terhadap bangsa negara bisa saja berupa mengharumkan nama bangsa dengan bagaimana? Bisa saja memenangkan perlombaan. Iya, memenangkan perlombaan membawa nama bangsa ya, bangsa dan negara. Siapa lagi di sana? Tanggung jawab terhadap keluarga. Iya, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya ayah. Ayah mencari nafkah untuk keluarga. Iya, bagus, luar biasa. Menyayangi semua anggota keluarga. Menjaga adik dengan baik. Iya, bagus. Salah satu contoh tanggung jawab itu adalah sebagai seorang ayah menafkahi kebutuhan keluarganya. Ya, mencari nafkah, dengan mencari nafkah. Itu merupakan ya, dengan mencari nafkah berarti dia melakukan kegiatan ekonomi. Ya, ayah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang dilakukan ayah itu merupakan usaha kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi, Nak? Adalah kegiatan ekonomi adalah sesuatu kegiatan untuk rumah tangga, keluarga. Ya, siapa lagi, Nak? Kurang tepat ya. Bagus. Siapa lagi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Sehidupnya ya, kebutuhan sehari-hari ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita praktekkan dulu ya. Kamu ngerjakan LKPD, tuangkan dalam LKPD ya.
kamu mencari informasi jenis usaha, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, kemudian bahan baku, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan, kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Kemarin sudah Ibu jelaskan kegiatan apa yang akan kamu lakukan untuk proyek kita hari ini, yaitu Ibu udah bagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompok, setiap orang terdiri dari 2 orang sampai 3 orang. Jadi nanti kamu diskusikan bersama temanmu lewat chat ya nak ya. Lalu kamu presentasikan setiap kelompoknya. Jadi kamu sudah melaksanakannya ya. Jadi tinggal kamu tuangkan ke dalam LKPD, kamu presentasikan. Oke, terima kasih. Satu-satu kita presentasikan dari si Lady Clarissa. Bacakan, sudah selesai nak? Sudah, Bu. Coba Bu, perlihatkan kepada Ibu mana hasil presentasinya. Lihat, tunjukkan di layar. Oke, karena tidak jelas kita suruh baca Lady. Dari kelompok Lady ya. Jenis usahanya menjual kue donat. Kue donat. Bahannya tepung terigu, telur, mentega, susu bubuk, ya, dan topi. Dan minyak goreng. Ya. Awalnya kita dapat tahu cara membuat donat. Kesulitannya ketika mencampur adonan itu harus rata. Hasil dari usaha adalah kita dapat menjual donat tersebut. Yang dibaca. Oke, bagus. Tolong baca ya nak ya. Jenis usaha yang dilakukan ternak lele. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan hasilnya cukup baik dan menggiurkan. Bahan baku yang diperlukan benih lele, pakan tambahan, vitamin, dan lain-lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, ketelitian dalam mensortir ikan lele. Kesulitan atau kendala yang dihadapi, sulitnya mendapatkan cacing sutra sebagai pakan benih lele. Iya, bagus, luar biasa ya. Usaha yang dilakukan di lingkungan di sekitar kita. Ada jenis usaha kegiatan ekonomi. Kita sudah tahu apa tadi kegiatan ekonomi, siapa masih ingat? Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Iya, bagus. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba lihat gambar satu. Gambar satu ini gambar apa nak? Bertani. Orang sedang bertani ya. Salah satu jenis usaha ekonomi masyarakat adalah bertani. Kemudian yang kedua, perkebunan. Bagus. Kemudian yang ketiga apa nih? Perikanan. Keempat, peternak. Peternakan. Bagus, luar biasa ya nak ya. Siapa bisa tahu arti dari salah satu gambarnya? Saya, Bu. Oke, Joen, bagus. Petani adalah suatu jenis kegiatan produksi yang bertandas pada proses pertumbuhan dari tumbuh. Bagus ya nak ya. Kemudian selanjutnya ada gambar apa? Yang ini perhutanan. Kehutanan, ya bagus, kehutanan. Kemudian
Pertambangan. Pertambangan, bagus. Kemudian selanjutnya Perindustrian. perindustrian. Kemudian Perdagangan. iya, bagus ya. Sekarang Ibu akan tanya nih, apa arti dari perindustrian? Kamu kan sering sebut tuh perindustrian. Kamu tahu itu ada perindustrian. Apa itu perindustrian? Suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik. Iya, bagus Rasel. Ya, yang gambar mana tuh? Gambar 1, 2, 3 atau 4? Perindustrian. Yang ketiga. Iya, ketiga. Yang ini ya, perindustrian. Kemudian, apa itu pertambangan? Kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral. Iya. Perdagangan. Iya, bagus. Perdagangan adalah Kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksa. bagus. Bisa kamu katakan itu baik ya, Nak ya. Ya, Iren ya. Oke, tadi kamu sudah buat kelompok, sudah buat kelompok, membuat proyek, yaitu melakukan wawancara ya tentang mencari informasi dalam kegiatan ekonomi. Kebanyakan yang kamu lakukan itu adalah tentang perdagangan. Contohnya yang dibuat Lady Clarissa tadi, perdagangan juga ya. Ya, berdagang ya. Membuat apa tadi? Donat. Kemudian ada tadi si Delvin, ya. Delvin tentang apa, Nak? Tentang pengrajinan kayu. Pengrajin kayu itu juga bisa juga berdagang juga bisa termasuk ya, Nak ya. Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 3? Wawasan. Ya, Delvin? Menambah wawasan. Iya, dapat menambah wawasan kita. Iya, nambah pengetahuan kita. Ya, Nak ya. Nambah wawasan, nambah pengetahuan kita. Jadi, dari semuanya itu, ya, dari semuanya itu, kita harus memiliki tanggung jawab. Kita harus, setiap orang memiliki tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab kepada Tuhan, apakah tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarganya ya. Apakah itu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ya, ada 5 jenis macam-macam tanggung jawab. Ada pertanyaan, Nak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk mengukur kemampuan kamu dalam pemahaman tema 2 pembelajaran 3 ya, kamu mengerjakan evaluasi ya lewat Google Form ya. Pelajaran kita untuk pertemuan berikutnya adalah masih mengenai jenis-jenis usaha, tapi ini usaha di bidang jasa. Kemudian kita masih mempelajari tentang ya pernapasan. Mempelajari untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang pernapasan. Oke, kita akhiri pertemuan kita dipimpin oleh Joen. Ya, Bu. Mari kita berdoa. Bapak kami dari terus karena Oke, jangan lupa kerjakan evaluasinya ya, Naya. Jadi iya, kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu ya, Nak ya. Berdoa ya, Nak ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Nak ya.